Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran. Senang betul dia panjang-panjang. Itu tidak diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri. Ini kalau sendiri, kul-kul. Sekali jadi imam, Pak, ma Allah karim. Mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Apa lama betul? Kalau jadi imam, kata Nabi, ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat jami'ah rahimakumullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak pensiunan. Jangan kau siksa orang tua. Mana kasihan orang tua setengah mati, jatuh, remati lagi. Waduh. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lah. Yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, nggak bisa lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa tiba-tiba hilang sudah sepatu saya. Aduh, belum lunas lagi. Itulah sebabnya kata Nabi ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? Satu, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya orang hafal? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak kan ikut. Kenapa dia hafal? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut, kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pemasukan 2.500.000, pengeluh. Belum juga selesai, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, baju lagi orang dibaca di depan kita, Pak, caleg DPR RI nomor. La ilaha illallah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa khusyuk ngikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca wadduha salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Ini wallahu alam, ini cerita, ini tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri penghafal Quran pulang kampung, dites hafalannya. Kaulah jadi imam, nak. Imamlah dia, masjid tua tempatnya, Pak. Begitulah jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang, dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia, Pak, kaget. Namanya orang kaget, stres. Orang stres hilang hafalan, dia lupa apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda, dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini bukan cerita, saya ngalami waktu saya masih kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Kenapa lama betul ini? Nggak seperti biasanya. Kok belum naik lama betul kita sujud. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Teriak, hilang imam. Ternyata imam yang kita tunggu hilang di tempat, Pak. Dia keluar dari samping. Kan masjid NU biasanya itu kan ada masjid, ada pintu keluar kan. Bubar sholat, Pak. Bubar, ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan sahab? Saya kentut, nak. Dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala supaya kita lihat kau diganti. Dia bilang, sengaja, nak, saya malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Dalam fikih sholat jamaah diterjemahkan ke dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau yang paling cerdas sampai orang goblok boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar jamaah.